Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sencrit demi sencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan shop Illerma One Piece pada kita semua. Yap, bagi kalian yang belum join membership channel ini, yuk gaskan tekan tombol join di samping tombol subscribe. Kalian akan mendapatkan badge dari para tante uhui ini dan stiker-stiker menarik pastinya yang bisa kalian gunakan untuk flexing-flexing di kolom komentar. One Piece Chapter 1075 mendapatkan judul Lab Phase Death Game, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti permainan kematian Lab Phase. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo 69 yang masih memperlihatkan flashback dari organisasi Mets. Dr. Vegapunk mendapatkan undangan untuk bertemu dengan para Gorosei karena dia dihormati sebagai ilmuwan yang jenius. Namun dalam cover story kali ini, Gorosei hanya diperlihatkan siluetnya saja. One Piece Chapter 1075 diawali dengan memperlihatkan kondisi di ruang kontrol. Saka mencoba menghubungi Pythagoras tetapi tidak ada jawaban. Saka melihat bayangan seseorang di monitor, namun bayangan itu dengan cepat menghancurkan semua denden Mushi. Luffy menyadari semua suara di headphone-nya menghilang karena seluruh komunikasi terputus akibat hancurnya semua denden Mushi. Luffy lalu menuju ke tempat Saka untuk melihat monitor bersamanya. Akan tetapi layar monitor menjadi hitam satu per satu dan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di semua area laboratorium. Melihat kejadian tersebut, Saka langsung menyimpulkan jika terdapat seseorang yang ada di laboratorium ini bersama dengan mereka, dan orang itu memiliki niat tidak baik. Bajak laut topi jerami dan kloningan Dr. Vegapunk dibagi ke dalam 4 kelompok dengan tujuan untuk mencari Dr. Vegapunk. Grup 1 berisikan Nami, Brook, dan Edison. Dalam tamasya berkeliling-keliling lab, Nami menemukan harta karun berupa berlian buatan manusia. Lalu grup 2 berisikan Chopper, Robin, dan Atlas. Mereka menemukan organ manusia buatan, dan Robin mengira Dr. Vegapunk telah dipotong-potong. Anjay memang, dark jokes Tante Robin memang selalu membagongkan. Kemudian grup 3 berisikan Sanji, Jinbe, dan Stacy. Mereka berjalan di area pembuatan senjata. Dalam perjalanannya, Sanji ingin Stacy memanggil dia dengan sebutan Doggy. Duh. Emang si nomor 4 ini kalau udah ketemu cewek uhui, otaknya nggak bisa ketolong. Sedangkan grup 4 berisikan Usopp, Franky, Lilith, dan juga York. Mereka menemukan tempat di mana Pythagoras diserang. Pythagoras ternyata berhasil selamat dari ledakan tersebut karena dia melompat keluar dari tubuhnya tepat waktu. Di sisi lain, York menemukan Snake di dekat area tersebut dan dia berjalan menghampiri Snake untuk mengelusnya. Pythagoras menyuruh York untuk berhenti, namun semuanya sudah terlambat. Snake mengubah York menjadi batu. Snake kemudian menyerang anggota kelompok lainnya dan mereka harus melompat ke lantai bawah untuk melarikan diri. Shin kemudian berpindah ke ruang kontrol. S-Bear dan S-Hawk menerobos masuk dan menyerang semua orang, termasuk CP0. Luffy dan Zoro menggendong Lucci, Kaku, dan juga Saka untuk menghindari laser para Seraphim. Luffy diperlihatkan sudah tak menjulurkan lidahnya, dan itu artinya Luffy sudah tidak kelelahan. Saka memerintahkan S-Bear dan S-Hawk untuk berhenti, tetapi mereka tidak mengikuti perintah dari Saka. Melihat reaksi Seraphim yang tak mengikuti komandonya, Saka lalu menyimpulkan jika seseorang yang memberikan perintah pada para Seraphim adalah salah satu dari Vegapunk juga. Nah, Saka bisa menyimpulkan hal tersebut karena level yang sama dalam otoritas pengendalian Seraphim tak dapat membatalkan perintah yang telah diberikan pada para Seraphim. Seperti halnya saat Stacy yang tak bisa membatalkan perintah Rob Lucci pada para Seraphim yang menginstruksikan mereka untuk menghancurkan laboratorium, dan Seraphim baru bisa dihentikan ketika ada kloningan Vegapunk yang memerintahkan mereka. Seraphim terakhir diperintahkan oleh Edison untuk berhenti menyerang laboratorium, dan setelahnya kru topi jerami serta kloningan Vegapunk beserta Stacy berkumpul di ruang kontrol laboratorium. Namun ada 2 kloningan Vegapunk yang tak berada di ruang kontrol, yaitu Pythagoras dan Lilith, sehingga mereka berdua lah yang berpotensi untuk memerintahkan Seraphim dan membuat permainan kematian di Lab Phase.
Atau bisa saja ada sosok lain yang menyandra Vegapunk dan meminta Vegapunk asli memerintahkan para Seraphim untuk mengamuk di dalam laboratorium. Akibat keributan tersebut, Lucci dan Kaku terbangun dari tidurnya. Mereka lalu berkata pada Luffy dan Zoro bahwa mereka harus bertarung bersama untuk sementara waktu demi bertahan dari situasi ini. "Mugiwara, lepaskan borgol kami. Kami lebih berguna untukmu tanpa borgol ini," ucap Lucci. Chapter berakhir dengan Luffy dan Zoro yang membuat wajah jijik setelah mereka mendengar permohonan Lucci agar borgol batu laut di tangan mereka dilepaskan. Ekspresi wajah yang mirip seperti Oden dan Shirohige. Meskipun ekspresi membagongkan dikeluarkan oleh Luffy dan Zoro, namun mereka tetap menyelamatkan Stashi dan Kaku dari serangan para Seraphim. Membebaskan Lucci dan Kaku sebenarnya adalah pilihan yang bijak, karena memang saat ini lawan mereka adalah Seraphim. Nah, selain S-Bear dan S-Hawk yang ada di ruangan kontrol, saat ini masih ada S-Shark dan S-Snake yang berkeliaran di laboratorium. Pasti kru topi jerami yang lain akan kesulitan melawan Seraphim tersebut, sehingga Luffy dan Zoro harus cepat-cepat membereskan S-Bear dan S-Hawk. Namun saat ini Lucci dan Kaku dalam kondisi terborgol dengan batu laut, dan sudah dapat dipastikan jika kunci borgolnya saat ini sedang berada di tangan Jeung Stashi. Luffy sudah menguasai Advance Armament Daki yang sudah mampu menghancurkan benda dari dalam, dan hal ini sudah pernah dipraktekkan oleh Luffy di Wano Kuni saat menghancurkan borgol milik Yamato. Pastinya Lucci akan sangat terkejut apabila Luffy mendemonstrasikan Advance Ryuo yang dia kuasai. Lalu apakah Zoro juga mampu membelah borgol batu laut? Zoro sudah menguasai Advance Hausoku Haki dan Advance Armament Daki. Namun Advance Armament Daki milik Zoro belum mencapai level Internal Destruction. Nah, bisa jadi Zoro malah terinspirasi dengan teknik Luffy tersebut. Dan akhirnya Armament Daki Zoro bisa naik level. Dan walhasil Zoro juga bisa menghancurkan borgol batu laut milik Kaku. Pada akhir One Piece Chapter 1075, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Selain itu, pada One Piece Chapter 1076 mendatang, One Piece akan mendapatkan jatah Color Spirit. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik, buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece Chapter 1075. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!